Pemirsa, setelah Jakarta, hari ini 3 wilayah penyangga yaitu Bekasi, Depok, dan juga Bogor memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu apa sanksi bagi para pelanggar dan bagaimana bantuan untuk warga? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi. Ini merupakan hari pertama pemberlakuan PSBB di wilayah Anda. Bagaimana penerapan PSBB di Bogor, Pak Dedi? Ya, jadi sejak semalam kita persiapan ya sampai dengan jam 3 tadi dini hari ya terkait dengan pembangunan posko-posko untuk memastikan bahwa PSBB di Kota Bogor ini bisa kita kontrol arus lalu lintas dulu. Kemudian yang kedua, tadi pagi juga kami Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar, dan Pangdam Siliwangi bersama-sama kita meninjau stasiun Bogor ya untuk memastikan bahwa social dan physical distancing yang ada di gerbong-gerbong kereta api Bogor menuju Jakarta dan sebaliknya itu dipastikan bisa terpenuhi. Sebab selama ini kita terus terang mengkhawatirkan dengan jumlah penumpang yang masih banyak, kemudian juga rute kereta api atau jadwal kereta api yang masih terbatas ini, tetapi kemudian menimbulkan permasalahan baru, yaitu penumpukan penumpang. Dan alhamdulillah tadi pagi kita pastikan, kita langsung mengecek sampai dengan stasiun Citayam dan ke Bojonggede ya, kelihatan ada pengurangan jumlah penumpang yang cukup signifikan untuk hari ini. Bagi pengemudi yang mungkin melanggar peraturan transportasi di wilayah Bogor, Jawa Barat, sebenarnya apa sih sanksi yang diterapkan, Pak Dedi? Jadi tadi Gubernur, kemudian juga Kapolda Jabar, yang pertama terkait dengan metode pemberian penilangan ya, bentuknya adalah semacam kartu pelanggaran lah gitu ya. Jadi masih dirumuskan ini sedikit ya. Apakah nanti bentuknya semacam tilang, itu sedang dirumuskan oleh Kapolda Jabar. Tetapi kita menunggu ya, insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini sudah ada langkah-langkah untuk penindakan hukum dari sisi lalu lintas atau pelanggaran terkait dengan kapasitas penumpang, kemudian pemakaian masker dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentu kami juga tadi langsung melakukan pengecekan di lapangan. Ada beberapa kegiatan toko ya yang masih buka yang tidak ada kaitan dengan bidang-bidang yang dikecualikan. Jadi kami berikan dulu sosialisasi sekaligus peringatan dan meminta mereka untuk tidak lagi membuka kegiatannya apabila memang bukan yang dikecualikan. Karena berbahaya kalau memang kemudian 1, 2 kita tidak kendalikan, nanti lama-lama tetap akhirnya pelaksanaan PSBB ini tidak efektif. Itu yang kita takutkan. Karena memang selama ini juga kelihatannya di DKI Jakarta ada banyak sekali bidang-bidang yang masih berjalan meskipun bukan bidang yang dikecualikan. Oleh karena itu kami kemarin sempat juga meminta kepada PT KCI untuk melakukan evaluasi sekaligus kalau bisa menutup perjalanan kereta api untuk sementara 14 hari ke depan untuk tadi agar efektivitas dari pelaksanaan PSBB ini bisa terpenuhi. Ya, selain ada evaluasi, banyak toko-toko yang masih buka di Bogor, Jawa Barat. Kemudian apalagi pelanggaran-pelanggaran yang diinformasikan kepada Bapak sejauh ini yang diinformasikan oleh teman-teman yang ada di lapangan? Ya, kebanyakan masih terkait dengan pemakaian masker ya, pengemudi maupun pengendara, kendaraan roda 2, kemudian juga masyarakat yang ada di jalan-jalan ya, masih ada beberapa yang tidak memakai masker ya, kita kebetulan juga kita siapkan juga, tetapi kan tidak mungkin setiap hari kita nanti menyediakan masker dari pemerintah. Oleh karena itu nanti kita himbau terus, dan kalau memang ternyata masih ada pelanggaran tentu ada sanksinya. Yang paling sedikit itu adalah tipirik, tindak pidana ringan. Nah itu juga kemudian nanti meningkat kalau misalnya masih ada usaha atau misalnya ada sekumpulan orang-orang yang memang dengan sengaja ya tidak mengindahkan PSBB ini, tentu ada pidananya. Kemudian juga kami juga sedang berpikir apabila nanti usaha-usaha yang memang tidak dikecualikan ini masih saja setelah diberikan peringatan masih melanggar, kita akan kenakan sanksi pencabutan izin usahanya. Ada sanksi tegas di sana, dan berarti sejauh ini evaluasi yang ada memang sudah menurun begitu warga yang lalu lalang keluar di wilayah Bogor ya Pak ya? Ya, khususnya perjalanan memanfaatkan kereta api kelihatannya tadi pagi ada penurunan cukup signifikan. Kami juga ketemu langsung dengan Dirut PT KCI ya, Ibu Wiwi, dan memastikan ada penurunan dari yang normal biasanya 280.000 penumpang per hari
Senin kemarin Selasa kemarin 110.000, dan insya Allah nih dalam beberapa hari ke depan ada lagi penurunan yang signifikan, terutama apabila didukung oleh kegiatan-kegiatan usaha perkantoran di Jakarta yang tidak dikecualikan itu betul-betul juga bisa ditutup. Ya, Pak Dedi, untuk pembatasan jam malam sendiri seperti apa, Pak Dedi? Ya, tentu kita sudah juga bicarakan ya dengan gubernur bahwa pada prinsipnya tidak ada pembatasan atau jam malam. Hanya untuk checkpoint itu kita berlakukan sejak jam 6 pagi sampai dengan jam 19 malam. Setelah itu kita akan lakukan patroli gabungan antara pemerintah kota, Dinas Perhubungan, Satpol PP dengan TNI dan Polri. Baik, terima kasih banyak informasi lengkap dari Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Assalamualaikum. Ya.